Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Udin, adik-adik siaga, di pertemuan ke-9 latihan pramuka daring. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai perbuatan baik, buruk, dan dapat menyampaikan ucapan dengan baik dan sopan. Nah, sebelum memulai kegiatan atau materi pada pagi hari ini, silakan adik-adik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah berdoa, maka silakan adik-adik mulai belajar atau berlatih. Baik, pada pertemuan 9, tepatnya pada Sabtu 25 September 2021, kita akan membahas mengenai tadi judulnya, ya betul, judulnya yaitu perbuatan baik, buruk, dan dapat mengucapkan dengan sopan dan benar. Sekarang Kaudin punya pertanyaan, apa itu perbuatan baik? Apa itu perbuatan baik? Nah, coba diingat-ingat apa perilaku yang teman adik-adik lakukan, yang adik-adik perbuat, apakah sudah termasuk perbuatan baik, mana yang perbuatan baik, mana yang perbuatan buruk. Nah, sekarang apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik adalah perilaku atau tindakan yang tidak menyimpang dari norma agama, adat, dan hukum. Jadi, yang dikatakan sebagai perbuatan baik yaitu seluruh tindakan atau aktivitas adik-adik dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menyimpang dari norma agama, adat, dan hukum. Itu dikatakan sebagai perbuatan baik. Kemudian ada yang namanya perbuatan buruk. Nah, apa ya perbuatan buruk? Ayo coba adik-adik renungkan, apa perbuatan buruk itu? Ya, perbuatan buruk intinya kebalikannya dari perbuatan baik. Jadi perbuatan buruk adalah perilaku atau tindakan yang menyimpang atau melanggar dari norma agama, adat, dan hukum. Jadi seluruh aktivitas atau perilaku atau tindakan adik-adik yang menyimpang atau melanggar dari norma agama, adat, dan hukum itu dikatakan sebagai perbuatan buruk. Nah, sekarang apa sih contoh perbuatan baik? Nah, di sini Kaudin punya gambar, ada adik-adik lagi sekolah membantu orang tua untuk menyeberang jalan raya. Ini juga termasuk contoh perbuatan baik. Nah, ini gambar yang kedua, ada kakak-kakak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan gambar yang ketiga ada orang memberi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling memberi. Nah, itu juga termasuk perbuatan baik. Dan banyak lagi contoh-contoh perbuatan baik yang dapat adik-adik tiru. Nah, setelah bercontoh perbuatan baik, maka kemudian kasih contoh perbuatan buruk. Nah, salah satunya di gambar ini apa? Ada anak menyontek. Jadi, menyontek itu termasuk perbuatan buruk, berarti tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian gambar yang kedua, menggunjing teman atau tidak bolo-boloan atau tidak saling berteman, memilih-milih dalam pertemanan. Itu juga termasuk contoh perbuatan buruk. Nah, ini yang terakhir. Contoh perbuatan buruk, suka marah-marah, melempar barang-barang. Itu juga termasuk perbuatan buruk. Jadi, ketika adik-adik sudah mengetahui mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, maka adik-adik harus tetap menjalankan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Nah, adik-adik dalam keseharian lebih sering yang mana? Sering berbuat baik apa berbuat buruk? Kalau sering berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, teruskan. Kalau adik-adik lebih sering berbuat buruk, hentikan. Segera bertaubat atau kembali ke jalan yang benar. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui bagaimana perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk,
Maka kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan ucapan dengan baik. Nah, mungkin adik-adik sering berkomunikasi atau berbicara dengan teman-teman, atau dengan Bapak Ibu guru, atau dengan orang tua, atau dengan orang lainnya, pasti harus menggunakan ucapan yang baik. Ucapan yang baik seperti apa, Kak? Maksudnya ucapan atau penggunaan bahasa, tata kata yang sesuai. Misalnya berbicara dengan teman sebaya, menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan temannya. Kalau dengan orang tua berarti menggunakan bahasa yang lebih halus, kata-kata yang tidak menyinggung orang tua dan lainnya. Nah, sekarang bagaimana mengucapkan berkomunikasi dengan orang lain? Ini ada 4 tips dari Kak Udin. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan benar. Maksudnya apa? Teman-teman harus bisa membedakan bagaimana berbicara dengan teman sebaya dan dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang usianya di atas kita. Maka kita harus menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau dengan teman kita, biasa boleh kita menggunakan bahasa, kalau bahasa Jawa namanya bahasa nguku, itu boleh. Kalau dengan orang tua harus menggunakan bahasa krama inggil atau bahasa Jawa halus. Contohnya, misalnya dengan sesama teman, "Hei Rudi, ayo kita berangkat sekolah bersama-sama." Itu boleh. Tapi kalau dengan orang tua, berarti kita harus mengusahakan bahasa yang lebih sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa kamu kalau mengenal orang tua. Ya, oke. Yang kedua, ucapkan tolong atau terima kasih. Ketika memulai pembicaraan, biasakan menggunakan kata tolong. Bu, tolong bisa minta bantuan. Atau, Bu, tolong saya tidak bisa mengikuti kegiatan, apakah boleh izin gitu. Dan ketika sudah, jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke, lanjut. Jangan menatap orang yang lebih tua. Kita harus menunduk. Tidak boleh kita menatap matanya secara langsung. Itu bisa dikatakan tidak sopan. Kemudian jelaskan apa yang akan Anda sampaikan dengan jelas. Jadi ngomongnya yang jelas, to the point, langsung pada intinya. Jangan berbelit-belit. Agar apa? Agar orang tidak bosan atau tidak merasa tersinggung. Mau bilang izin tidak sekolah tapi bulat ya. Alasannya saya hari ini itu Pak bangunnya kesiangan. Terus kamar mandi saya itu antri. Airnya mati ya. Jangan. Intinya mohon maaf Pak saya tidak bisa masuk sekolah karena ada halangan. Nah itu ya. Oke. Lanjut. Nah misalnya. Sekarang Kak Udin punya gambar ada orang pingsan. Apa yang akan adik lakukan? Betul, meminta tolong kepada orang lain. Bagaimana cara meminta tolongnya? Bapak, Ibu minta tolong ada orang pingsan di jalan, laki-laki. Dia masih sadar, tapi dia tidak bisa bangun. Nah, itu nanti coba adik-adik gunakan kata-kata yang bagus untuk meminta tolong kepada orang lain. Nah, selama menerima penjelasan dari Kak Udin tadi, maka tugas untuk pertemuan ke-9 yaitu yang pertama buka LKPD pertemuan 9 halaman berapa tadi siaga ya, kemudian bukan halaman 9 ya, pertemuan 9. Kemudian sebutkan 5 perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari yang ada diketahui. Kemudian sebutkan 5 perbuatan buruk yang ada diketahui. Kemudian di dalam LKPD sudah ada sebuah gambar peristiwa. Nah itu nanti silakan dituliskan bagaimana ucapan yang adik-adik akan sampaikan ketika melihat peristiwa tersebut. Di situ kalau tidak salah ada peristiwa kecelakaan ya. Nah nanti bagaimana adik-adik ketika meminta tolong kepada orang lain. Ya, jadi diposisikan adik-adik di tengah jalan, kemudian melihat ada kecelakaan. Nah, adik-adik mau menolong, tapi adik-adik tidak bisa. Terus adik-adik meminta tolong kepada orang lain. Nah, tuliskan ucapan bagaimana meminta tolong kepada orang lain itu. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sopan santun. Nah,
Itu tadi pertemuan kita di pertemuan ke-9 adik-adik siaga. Semoga adik-adik bisa memahami materi yang Kak Udin berikan. Jika ada yang ditanyakan, jangan malu-malu ditanyakan di grup saja. Kak Udin akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka.